lepas landas di tengah malam, lalu jatuh ke laut tanpa jawaban pasti. Hingga kini, misterinya masih membayangi. Halo teman-teman, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini, kami ingin membahas mengenai suatu tragedi yang masih diselimuti misteri, yaitu tragedi Egypt Air penerbangan 990, yang kala itu melayani rute dari Los Angeles ke Kairo melalui New York. Dan pada 31 Oktober 1999, pesawat ini jatuh ke laut secara tiba-tiba di tengah malam dari ketinggian jelajah dengan penyebab yang diperdebatkan oleh dua negara besar. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan maskapai Egypt Air yang paling mematikan dan melibatkan Boeing 767-300ER yang diberi nama Thutmose III dan waktu itu berusia cukup baru. Nah, di dalam penerbangan ini sendiri terdapat 203 penumpang dan 14 kru dengan totalnya adalah 217 orang. Di antara penumpang terdapat peserta Grand Circle Travel asal Amerika Serikat yang sedang berlibur selama 14 hari. Dan juga beberapa perwira militer Mesir yang baru kembali dari latihan. Dan kru kokpit sendiri terdiri dari beberapa orang, yaitu dari kapten, first officer, relief captain, relief first officer, dan juga chief pilot dengan jam terbang tinggi. Jadi ini orang pengalaman semua di dalam penerbangan yang jarak jauh begitu. Dan ada suatu hal yang aneh di sini. Biasanya kalau relief pilot itu menggantinya ketika di tengah-tengah. Sudah agak jauh gitu ya? Sudah agak jauh. Tetapi kali ini relief first officer itu memasuki kokpit dan merekomendasikan mengganti first officer 20 menit setelah lepas landas. Aneh. Aneh sekali. Nah, sebelum kami masuk ke bagian yang lebih dalam, kami ingin mendorong teman-teman untuk like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman yang lain di berbagai platform seperti Instagram, Spotify, YouTube, maupun TikTok. Pesawat Egypt Air penerbangan 990 lepas landas pada pukul 1.20 waktu setempat. Jadi ini adalah penerbangan red eye atau penerbangan yang kita bilang penerbangan ngantuk gitulah ya. Dari Bandara Internasional JFK di New York menuju ke Bandara Internasional Kairo. Dan waktu itu pesawat mencapai ketinggian jelajah 33.000 kaki sebelum ada insiden yang terjadi. Jadi pada pukul 1.48 waktu setempat, jadi sekitar 20 menitan setelah take off gitu ya, kapten pergi ke toilet dan waktu itu meninggalkan relief first officer sendirian di kokpit. Dan waktu itu relief first officer yang tadi secara tiba-tiba minta menggantikan first officer yang sesungguhnya, itu mengulangi kata-kata ini yang dalam bahasa Arab ya, tapi kita ngomong pakai bahasa Indonesia aja, yaitu adalah saya mengandalkan Tuhan. Dan waktu itu autopilotnya dimatikan. Itu aneh sekali, dari awal sudah aneh gitu. Ya bayangkan aja, kita biasanya kalau ingat penerbangan normal digantikannya pilot itu biasanya di tengah-tengah. Karena relief itu tujuannya merelief pilot yang ada di kokpit. Betul. Yang awalnya bekerja begitu ya. Namun ini digantikannya waktu take off, setelah take off saja. Agak aneh gitu. Yeah. Setelah autopilot dimatikan, pesawat itu throttle-nya dipindahkan ke idle. Di tengah ketinggian jelajah. Sangat dipindahkan ke idle. Dan waktu itu pesawat itu menukik tajam hingga penurunannya 39.000 kaki per menit. Sangat-sangat tajam. Hampir 90 derajat lah kalau kita bilang. Dan waktu itu mengalami kondisi tanpa bobot. Karena kalau kita bayangkan gravitasi bumi itu 10 meter per second kuadrat ya. Itu berarti penurunannya sempat lebih cepat daripada itu. Waktu itu relief first officer mematikan kedua mesin dengan cut off to start. Jadi tidak cuma di idle, tapi dimatikan secara total. Dan pada waktu itu, pada pukul 1:50 waktu setempat, pesawat ini naik ketinggian secara ekstrim. Dari 16.000 ke 25.000 kaki. Secara tajam ini. Lalu menukik tajam. Jadi ya naik turun tadi. Begitu. Dan pada pukul 1:52 waktu setempat, 2 menit kemudian, pesawat ini jatuh di Samudra Atlantik, tepatnya di selatan Nantucket, Massachusetts. Dan pada waktu itu penjaga pantai Amerika Serikat segera memulai operasi pencarian dan penyelamatan, berharap menemukan ada
beberapa yang selamat. Tetapi sayangnya seluruh 217 orang penumpang dan kru ditemukan meninggal dunia. Setelah kecelakaan ini terjadi, pemerintah Mesir waktu itu meminta NTSB untuk memimpin investigasi kecelakaan ini. Dan pada Maret tahun 2000, setelah tadi search and rescue yang sudah selesai dilakukan, ditemukan juga puing-puing tambahan yang waktu itu termasuk mesin kedua dari pesawat. Dan pihak NTSB itu menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan ini adalah relief pilot yang tadi. Ya. Yang tadi tiba-tiba minta menggantikan first officer yang awal, yang tadi agak aneh, yang tadi bilang saya mengandalkan Tuhan berulang kali bilang. Ya. Dan itu menimbulkan perdebatan. Karena pihak Mesir ini menganggap bahwa tidak mungkin relief first officer ini yang melakukan kejadian ini. Jadi ya terjadi perdebatan yang keras. NTSB bilang bahwa yang melakukan adalah relief first officer, sedangkan pihak Mesir bilang bahwa relief first officer ini tidak salah, namun yang salah adalah sistem elevator dari pesawat. Apalagi ini pesawat Boeing. Dan tahun 90-an itu terjadi banyak sekali kecelakaan pesawat Boeing 737 ya. Perlu di-note ya, 737 yang berhubungan dengan sistem elevatornya. Di mana sistem elevatornya itu mendadak macet sehingga pesawat ini menukik tajam ke bawah. Dan itu jadi dasar pemerintah Mesir bilang bahwa tidak mungkin first officer yang melakukan, tapi kegagalan elevator, begitu. Ya sebenarnya dua negara ini sama-sama melakukan investigasi, tapi pendapatnya berbeda gitu ya, betul. Bertolak belakang. Dan mengenai teori yang relief first officer tadi yang melakukan, itu ada teori yang menguatkan lagi. Pada Februari 2000, seorang kapten maskapai bernama Hamdi Hanafi Taha itu kan sedang mencari suaka di Inggris. Dan dia menyatakan bahwa ia mengetahui motif daripada relief first officer. Penemuan ini? Ya, kenapa bisa terjadi tindakan seperti itu? Karena ini tindakan yang sangat ekstrim, membahayakan seluruh penumpang. Betul. Gitu. Dan ternyata relief first officer itu pernah ditegur oleh atasannya. Yang atasannya pada waktu itu berada di dalam pesawat itu. Jadi ya mungkin ada rasa balas dendam begitu ya. Dan dia ini ditegurnya kenapa? Karena terlibat dugaan pelecehan seksual. Contohnya seperti ketika di hotel, dia ini menunjukkan diri kepada para gadis. Kemudian merayu tamu hotel. Jadi sangat-sangat tindakan yang mengerikan begitu ya. Tetapi lagi-lagi setelah ditemukan bukti atau data pendukung seperti ini, itu anggota keluarga dari relief first officer menyatakan keberatan atas teori ini. Menganggap teorinya itu bias. Begitu ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, kita tidak bisa mengetahui. Tapi namanya anggota keluarga, ya pasti melindungi nama baiknya. Begitu. Dan ada juga teori-teori konspirasi lain. Kenapa kok lahir teori konspirasi? Karena kecenderungan manusia itu senang melihat pola-pola. Menemukan pola-pola dari data yang acak. Beberapa di antaranya itu ya ada tindakan ekstremis muslim, kemudian ada juga serangan Mossad atau agen intelijennya Israel, begitu. Ya memang negara-negara di daerah sana. Dan peristiwa ini malangnya malah menginspirasi teroris yang bernama Osama bin Laden dalam serangan 11 September. Nah, 11 September itu sebetulnya juga ada teori-teori konspirasi lainnya. Banyak itu. Nah, tapi demikianlah episode kami mengenai Egypt Air 990 yang hingga kini terjadi perdebatan dan kita bisa anggap bahwa tidak ada jawaban yang konklusif begitu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.